Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang remaja di Medan terluka parah diduga akibat tertembak polisi. Sepeda motor seorang pegawai kelurahan di kota Medan Raib dicuri saat berada di kantor camat. 2 ekor harimau benggala lahir di Siantar Zoo. Pengunjung pun dibuat antusias untuk melihat anak harimau itu. Nasib naas menimpa seorang remaja berusia 17 tahun di Medan. Ia terluka parah di kepala diduga akibat tertembak polisi yang sedang membubarkan tawuran. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi dan terus menyelidiki kasus ini. Seorang remaja berinisial R harus dipindahkan ke rumah sakit Pringa di Medan karena lukanya cukup parah. Remaja 17 tahun itu kritis akibat menderita luka tembak di bagian kepala. Kejadian bermula Selasa malam lalu saat polisi membubarkan tawuran antar remaja di Kelurahan Belawan 1, Medan Belawan. Tiba-tiba terdengar 2 kali letusan senjata api, hingga akhirnya korban ditemukan sudah terkapar. Aku nggak tahu bang, tiba-tiba kata orang tua adik kau kena peluru dia ditembak polisi itu katanya. Aku nggak tahu juga makanya aku tengok katanya ada tiba-tiba udah di PSD, makanya aku datangin di PSD udah kritis bang. Adik kakak umur berapa? Kita masih selidiki apakah benar ditembak oleh anggota kita atau memang ada OTK atau orang lain yang melakukan pembacokan atau penusukan karena luka di kepala itu termasuk dalam. Hasil visum sementara selain luka tembak di kepala, juga ada sejumlah luka senjata tajam di tubuh korban. Polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi dan terus menyelidiki kasus ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sepeda motor seorang pegawai di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Raib dicuri. Mirisnya, motor korban yang dicuri 3 bulan lagi akan lunas masa kreditnya. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku dan sepeda motor dapat kembali. Dua orang pria berboncengan sepeda motor masuk ke halaman kantor camat Medan Marelan, Kota Medan. Mereka mencuri 1 unit sepeda motor. Tak butuh waktu lama, pencuri langsung membawa kabur motor korban. Kedua pelaku mencuri sepeda motor milik seorang pegawai kelurahan. Pencurian ini terjadi 12 Januari lalu dan mirisnya lagi, motor yang dicuri pelaku 3 bulan lagi akan lunas masa kreditnya. Jadi sekitar jam 4 berapa ya, jam 4.20 atau jam 4.25 selesai Pak Lurah rapat. Pak Lurah terus jumpain saya, ngajak balik ke kantor nih. Dan itu pulanglah, kita bilang nggak ada. Jadi pada saat itu berangkat, tahu-tahu kereta udah nggak ada. Pencurian motor telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Labuhan. Korban berharap polisi segera menangkap kedua pelaku dan sepeda motornya dapat kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Sidang vonis kasus pelecehan seksual terhadap jemaat GKPS Kota Pematang Siantar berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk setelah hakim memvonis 3 tahun terhadap terdakwa. Sementara penasihat hukum terdakwa mengaku berencana akan melakukan banding. Emosi tak terbendung ketika istri dari terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap jemaat GKPS Kota Pematang Siantar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Setelah pembacaan putusan, istri terdakwa yang ada di barisan kursi depan sontak histeris mendengarkan putusan hakim. Kemudian mengambil kursi dan melemparkannya ke arah hakim. Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban, terdakwa, saksi, dan saksi ahli serta barang bukti, majelis berpendapat bahwa unsur pidana dalam kasus ini telah memenuhi unsur primair. Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa membuat trauma korban. Terdakwa seorang pendeta dan tidak mengakui perbuatannya. Hakim Ketua Reni Pitua Ambarita menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dan menetapkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana tambahan 3 bulan kurungan. Sementara penasihat hukum terdakwa mengaku keberatan atas vonis yang diputus hakim. Pihaknya berencana akan melakukan banding. Sebenarnya yang harus dilakukan banding kalau kita tidak terima terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwa itu nggak sempat kan. Tapi rencana bakal banding? Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Suasana kembali normal setelah istri terdakwa dibawa petugas meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Yana Semara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Sakit hati dituduh selingkuh, seorang suami tega membunuh istrinya di Kabupaten Serdang, Bedagai. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, tersangka sempat mengarang cerita bahwa istrinya bunuh diri. Di usianya ke-62 tahun, Nasib Munadi harus berurusan dengan polisi. Dirinya ditangkap Polsek Firdaus usai mencekik leher istrinya dengan kabel listrik. Kejadian itu terjadi 14 Januari lalu di rumahnya di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang, Bedagai. Sepasang suami istri sebelumnya cekcok karena sang istri merasa cemburu dengan sang suami. Diduga tak tahan dengan tuduhan sang istri, akhirnya tersangka mencekik leher korban dengan kabel listrik hingga meninggal. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengarang cerita bahwa istrinya gantung diri. Namun setelah dilakukan visum, korban meninggal bukan karena gantung diri. Diakui oleh tersangka bahwasanya pelaku pembunuhan itu adalah suaminya. Jadi istrinya itu bukan mati karena gantung diri, melainkan dibunuh oleh suaminya dengan menggunakan kabel. Sakit hati. Jadi selama ini kerap si suami ini dituduh selingkuh oleh istrinya. Tersangka kini ditahan di Polsek Firdaus untuk dilakukan pemeriksaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kembali menggelar kasus sengketa lahan di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Sudah 7 bulan kasus berjalan dan 9 kali persidangan, namun tak kunjung selesai. Dalam persidangan ke-9 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dipimpin Hakim Ketua David Sidik Simamari, turut dihadiri tergugat 1 Sinarta Barus dan tergugat 2 Mas Ria Sitorus serta penggugat Rukun Barus. Persidangan ini terkait sengketa tanah di Desa Gara Hulu, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Tanah seluas 5,4 hektar dan 310 meter persegi itu diduga dikuasai tergugat secara sepihak. Terkait relas panggilan yang berlarut-larut sejak Juni 2023 masih tersangkut oleh relas panggilan terhadap turut tergugat 1 mengenai perkara yang sedang kita jalani saat ini. Berapa kali sudah tertunda? Sudah tertunda kira-kira kurang lebih 7 bulan. Apa alasannya? Alasannya relas panggilan yang tidak sampai kepada turut tergugat. Jika sidang ini terus tertunda, jadi apa sikap yang terlaku? Sikap kita seharusnya kan mengenai azas peradilan biaya cepat, ringan dan sederhana itu kan harusnya tidak berlarut-larut selama sampai dengan berbulan-bulan seperti ini. Sidang hari ini ditunda dan akan kembali digelar oleh Majelis Hakim dengan agenda menggelar mediasi terhadap kedua belah pihak yang rencananya digelar pada pekan depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.